my heart, I give you my soul. I live for you alone. Puji Tuhan, Shalom, selamat kita kembali menikmati renungan firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang kelima berkata demikian, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Puji Tuhan. Tema kita adalah mengalahkan dunia. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerahnya kita diangkat sebagai anak-anak Allah. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 bagian A, dia berkata, lihatlah betapa besarnya kasihnya dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan ya. Hubungan antara Bapa dan anak adalah hubungan yang sangat istimewa. Sebab di dalamnya ada persekutuan yang erat antara keduanya. Dari pihak Bapa ada jaminan pemeliharaan, kasih serta perlindungan bagi anaknya. Sedangkan dari pihak anak ada ketergantungan total kepada Bapa. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, bila kita menyadari status kita sebagai anaknya, sesungguhnya kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap segala tantangan atau kesulitan apapun yang ada di depan kita. Namun status sebagai anak bukannya berarti membuat kita manja, ya, penuh kenikmatan atau kesenangan, tetapi harus ada tanggung jawab dan ajaran. Alkitab menyatakan itu di dalam Ibrani pasal 12 ayat 6-8. Dia berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah, anak-anak yang mudah terpengaruh, anak-anak Tuhan yang mudah sekali dibawa arus, tidak punya pendirian. Alkitab berkata menjadi anak-anak gampangan. Ya, tidak mau ketika mendengar firman Tuhan agak keras, ya, enggak mau. Padahal itu ada satu pengajaran yang Tuhan mau dalam hidup kita untuk membentuk karakter kita. Ketika dia tidak mau, itu anak gampangan, mudah terbawa, ya, mudah terpengaruh, ya, saudara-saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya penting sekali pengajaran firman Tuhan. Sebagai anak kita harus mengasihi Bapa, dan kasih itu dinyatakan dengan mentaati perintah Bapa. Ada berkat yang disediakan Allah seiring ketaatan kita kepadanya. Ketaatan itulah kunci kemenangan hidup kita, dan setiap orang yang percaya diberi kuasa mengalahkan dunia. Jadi saudara-saudara, kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus
untuk mengalahkan prinsip-prinsip dunia yang bertentangan dengan firman Allah. Ya, prinsip-prinsip dunia yang sesukanya dunia ini. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, jadi kehidupan dunia sangat bertentangan dengan firman Tuhan dan kita hidup di dalamnya, tetapi kita bukan lagi dari dunia ini. Maka dari itu kita tidak boleh hidup menurut cara-cara dunia. Jadi hanya ada dua pilihan hidup. Menang terhadap dunia atau kalah. Adapun kunci untuk bisa menang terhadap dunia ini adalah iman kita kepada Allah. Ya, kita harus terhubung dengan Tuhan. Sebab semuanya yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa? Iman. Nah, iman itu ada muncul ketika kita mendengar firman. Ketika kita mendengar hal-hal yang baik. Di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, iman yang dimaksud adalah kita percaya, ya, bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketahuilah bahwa di dalam Yesus ada kuasa yang dahsyat. Nama di atas segala nama. Kalau saudara baca itu dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-10 sampai 11. Ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan karuniakan kepada kita untuk menjadi pegangan hidup kita untuk mengalahkan dunia ini. Ya, ketaatan kita kepada Tuhan adalah kunci mengalahkan dunia ini. Tuhan pasti membela hidup kita. Tuhan pasti meneguhkan dan menguatkan kita. Tuhan pasti memberikan kita kemenangan di tengah-tengah kita menghadapi situasi dunia ini. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mari ya kita mau terhubung dengan Tuhan supaya kita akan melihat kekuatan yang dahsyat ada dalam hidup kita untuk kita pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.